Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsabila Putri dari kelas 12 APL 3 Rombel E. Di sini saya akan membahas tentang soal asam dan basa, tugas di trimetri dari Bu Rahmawati dan Bu Niken. Materi yang pertama ialah stokiometri membuat larutan asam dan basa. Soal yang pertama, berapa mili larutan asam nitrat 90% W per W yang digunakan untuk membuat larutan asam nitrat pH 1,5 sebanyak 2 liter dengan berat jenis 1,50 gram per mili dan MR asam nitrat yaitu 63 gram per mol. Diketahui V2 sama dengan 2 liter atau setara dengan 2000 mili, pH 1,5, berat jenis 1,50 gram per mili. Berat massa atau disebut juga dengan W per W ialah 90%. MR asam nitrat atau HNO3 ialah 63 gram per mol. Lalu yang ditanya ialah mili asam nitrat 90%. Pertama kita cari dulu molar asam nitrat yang kedua dengan masukin rumus pH sama dengan min log H plus. pH yang tadi yaitu 1,5 sama dengan min log H plus. H plus sama dengan 10 pangkat min 1,5 yaitu hasilnya 0,03 molar. Sekarang kita hitung molaritas asam nitrat yang ke-1 dengan rumus 1000 kali Rho kali persen massa dibagi MR. Lalu kita masukin angkanya yaitu 100 kali Rho. Rho tadi nilainya 1,50 kali persen massa nilainya 90% dibagi MR nya seperti yang kita ketahui 63. Yaitu hasil molaritas yang didapat ialah 21,42 molar. Nah, sekarang molaritas asam nitrat 1 dan asam nitrat 2 sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Lalu di sini yang dicari ialah V1. Dan sekarang kita masukin angkanya. M1 tadi 21,42 molar kali V1. Lalu kita masukin molaritas yang kedua yaitu 0,03 M dan volumenya kita ubah tadi ke mili jadi 2000 mili. Lalu kita kalikan 0,03 kali 2000 sama dengan 60. Nah, M1 tadi pindah ruas ke kanan. Jadi hasil kali tadi 60 dibagi 21,42 yaitu hasilnya 2,80 mili. Jadi kita dapat ya V1-nya itu senilai 2,80 mili. Jadi kesimpulannya volume asam nitrat 90% yang digunakan ialah 2,80 mili. Nah, sebelumnya kita bahas contoh soal yang asam, sekarang kita bahas contoh soal yang basa. Soal yang kedua, berapa gram KOH yang harus dilarutkan agar diperoleh 700 ml larutan KOH dengan pH 12,5. Diketahui MR KOH sama dengan 56 gram per mol, volumenya sama dengan 700 ml, pH-nya yaitu 12,5. Yang ditanya gram. Karena ini basa, jadi kita pakai rumusnya yang ada pOH, yaitu pH-nya 14 dikurang pOH. pH-nya tadi 12,5 sama dengan 14 kurang pOH. pOH pindah ruas ke kiri, jadi 14 dikurang 12,5 yaitu 1,5. Sekarang kita nyari molaritasnya. Dengan rumus pOH sama dengan min log OH min. pOH-nya tadi 1,5 sama dengan min log OH min. OH min sama dengan 10 min 1,5. Jadi hasilnya 0,03 molar. Sekarang kita mencari gramnya menggunakan rumus molaritas yaitu M KOH sama dengan gram per MR kali 1000 per volume. Lalu masukin angkanya M KOH 0,03, MR 56, volumenya 700. 1000 dan gram pindah ruas ke kiri, lalu 0,03 kali 56 kali 700 mendapat hasil 1176, lalu dibagi dengan 1000 tadi menjadi 1,176 gram. Jadi KOH yang harus dilarutkan untuk membuat
membuat larutan sebanyak 700 ml ialah 1,176 gram. Sekarang kita lanjut membahas soal pH campuran asam dan basa. Soal yang pertama, berapakah pH campuran 150 ml natrium hidroksida 0,02 N jika dicampurkan dengan 50 ml asam klorida 0,08 M? Diketahui volume NaOH sama dengan 150 ml, normalitas NaOH sama dengan 0,02 N, volume HCl sama dengan 50 ml, molaritas HCl sama dengan 0,08 M. Sekarang kita mencari mol basa. Mol basa sama dengan 0,02 itu NaOH dikali 150 ml sama dengan 3 mmol. 3 mmol tersebut kita jadikan mol dengan dibagi 1000 menjadi 0,003 mol. Sekarang kita cari mol asamnya. Mol asam sama dengan 0,08 kali 50 sama dengan 4 mmol. 4 mmol tersebut kita bagi 1000 agar menjadi mol, yaitu 0,004 mol. Sekarang kita reaksiin dulu NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Nah, tadi kita udah menghitungkan molnya NaOH sama HCl. Sekarang kita masukin ke dalam MBS. M itu mula-mula, B itu bereaksi, S itu sisa. Kita masukin mol NaOH yaitu 0,003, lalu HCl 0,004. Kita lihat masing-masing koefisien dari NaOH dan HCl. Koefisien mereka sama-sama 1 ya, berarti 0,003 dibagi 1 yaitu 0,003. Lalu 0,0004 dibagi 1 menjadi 0,004. Lalu kita bandingkan yang mana yang besar dan mana yang kecil. Yang kecil NaOH berarti dia bakalan habis, jadi bereaksinya diisi 0,003. Lalu HCl itu koefisien HCl dibagi koefisien NaOH dikali 0,003 molnya NaOH menjadi 0,003. Lalu sisanya 0,001. Nah, kebetulan yang sisa HCl, jadi kita mencari pH asam. Nah, setelah kita mengetahui mol sisa, sekarang kita mencari volume total. Volume total sama dengan 150 ml ditambah 50 ml sama dengan 200 ml. 200 ml tersebut kita ubah ke liter, jadi dibagi 1000 menjadi 0,2 liter. Setelah kita dapat volume totalnya, kita cari M campuran. Rumusnya mol sisa dibagi volume total. Mol sisa yang kita dapat tadi ialah 0,001 dan volume total yang kita dapat ialah 0,2. Jadi mol sisa dibagi volume total sama dengan 0,005 molar. Sekarang kita cari H plusnya. H plus sama dengan A kali M. A ialah valensi dan M ialah molar. Valensi HCl tadi 1 dan molarnya ialah 0,005. Jadi 1 kali 0,005 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Sekarang kita cari pH-nya. pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya ialah 3 min log 5 jika dihasilkan menjadi 2,30. Jadi pH campuran yang didapat ialah 2,30. Lanjut soal yang kedua, sebanyak 100 ml natrium hidroksida 0,5 M dicampurkan dengan basa yang sama sebanyak 300 ml dengan konsentrasi 0,1 M. Larutan tersebut kemudian ditambahkan 100 ml asam klorida 0,1 M. Tentukan pH campurannya. Sekarang kita tulis diketahuinya. Volume NaOH1 sama dengan 100 ml, M NaOH1 sama dengan 0,5 M, volume NaOH2 sama dengan 300 ml, M NaOH2 sama dengan 0,1 M, volume HCl sama dengan 100 ml, M HCl sama dengan 0,1 M.
Sekarang kita menghitung mol masing-masing dari asam dan basa. Mol NaOH1 sama dengan 100 itu milinya dikali 0,5 itu molarnya, sama dengan 50 milimol. Milimol tersebut kita bagi 1000 agar menjadi mol, menjadi 0,05 mol. Lalu mol NaOH2 300 mili kali 0,1 molar sama dengan 30 milimol. Milimol itu kita ubah ke mol menjadi 0,03. Terus mol HCl sama dengan 100 kali 0,1 menjadi 10 milimol diubah menjadi mol menjadi 0,01 mol. Nah, karena NaOH ada 2, jadi kita jumlahin rata-rata mol NaOH1 dan NaOH2. Jadi mol NaOH1 tadi 0,05, mol NaOH2 itu 0,03. Jadi dijumlahkan menjadi 0,08 mol. Lanjut kita mencari volume totalnya dari NaOH1, NaOH2, dan HCl. Langsung aja masukin angkanya, 100 mili ditambah 300 mili ditambah 100 mili menjadi 500 mili. 500 mili tersebut kita ubah ke liter menjadi 0,5 liter. Nah, kita reaksin dulu ya, HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Nah, HCl itu koefisiennya 1, berarti molnya dibagi koefisien 0,01 dibagi 1 tetap 0,01. Nah, koefisien NaOH pun 1, jadi tetap 0,08. Kenapa kita harus bagi koefisien? Karena jika koefisiennya 2 atau 3 pasti hasilnya berubah. Dan jika tidak kalian bagi, maka nanti pH-nya itu jauh berbeda. Nah, karena yang paling kecil HCl, berarti HCl kita tulis dulu mula-mulanya bereaksi. Pasti dia habis karena dia paling kecil. Nah, yang NaOH tadi kan molnya 0,08. Untuk mencari mol bereaksinya si NaOH, itu kita bagi dulu koefisien NaOH sama HCl. Kan 1 dibagi 1, 1 tuh. Nah, terus kita kaliin sama molnya HCl, 0,01. Lalu kita dapat mol bereaksi NaOH itu 0,01. Nah, jadi HCl tadi kan habis ya sisanya. Yang sisa itu NaOH 0,08 dikurang 0,01, sisanya 0,07 mol. Nah, sekarang kita hitung M campurannya ya. Rumusnya itu mol sisa dibagi volume total. Nah, tadi kita udah nemu kan hasil mol sisanya itu 0,07 dan volume totalnya itu udah kita cari juga 0,5 liter. Jadi tinggal kita bagi dan hasilnya ialah 0,014 molar. Lalu kita cari OH-nya. A itu valensi, M itu molar campuran tadi, berarti valensinya kan 1 dikali 0,014 menjadi 14 kali 10 pangkat min 3. Sekarang kita lanjut mencari pOH-nya. Rumusnya min log OH min. Nah, OH minnya tadi udah kita dapatkan 14 kali 10 pangkat min 3. Jadi tinggal masukin angkanya aja. Min log 14 kali 10 pangkat min 3 hasilnya 3 min log 14. Sekarang kita lanjut mencari pH-nya. Rumus pH untuk larutan basa atau OH min itu 14 dikurang pOH. Nah, pOH yang kita dapat tadi kan 3 min log 14, berarti 14 dikurang 3 min log 14. Jadi hasilnya 11 plus log 14. Dari mana dapat 11? Karena 14 dikurang 3, dan di mana dapat plus itu dari min ketemu min. Nah, lanjut soal yang ketiga. Di sini saya memakai contoh soal yang sama-sama asam. Jadi campuran asam. Soalnya sebanyak 200 mili asam metanoat 0,7 m dicampurkan dengan 45 mili asam metanoat 1 m dan air 300 mili dengan Ka 1,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Volume CH2OH yang pertama kan 200 mili. M-nya itu kan 0,7 m. Nah, volume CH2OH yang kedua kan 45 mili dan M-nya itu 1 m. Nah, sekarang kita cari milimolnya. CH2OH yang pertama kan milinya 200 mili. Nah, dikali M-nya itu 0,7, jadi hasilnya 140 milimol.
milimol CH2OH yang kedua kan milinya 45 mili, dikali 1M sama dengan 45 milimol. Lalu volume CH2OH2 itu kan 45 mili. Nah, M-nya itu 1M. Jadi hasilnya 45 milimol. Nah, kenapa milimol air tidak dicari? Karena air kan sebagai pelarut, jadi air kita masukkan ke bagian volume total. Nah, sekarang kita cari volume total. Kebetulan tadi saya menggunakan hitungannya yang hasilnya milimol, jadi volume totalnya harus mili. Tapi kalau misalnya hasil hitungannya tadi itu mol, volume totalnya harus liter. Nah, kita hitung volume totalnya. 200 mili ditambah 45 mili ditambah 300 mili. 300 mili itu air ya. Air itu sebagai pelarut. Nah, jadi hasilnya 545 mili. Sekarang kita mencari M campuran. Rumusnya itu milimol 1 plus milimol 2 dibagi volume total. Milimol 1 tadi 140, milimol 2-nya 45, volume totalnya 545 mili. Nah, 140 ditambah 45 dibagi 545, hasilnya ialah 0,3 M. Nah, sekarang kita mencari H plusnya. Rumusnya itu karena dia asam lemah, jadi Ka dikali M. Ka yang seperti kita ketahui tadi, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 4. M yang sudah kita dapat tadi ialah 0,3. Jadi kita kaliin dan hasilnya itu akar 0,54 kali 10 pangkat min 4. Nah, diakarin menjadi 0,73 kali 10 pangkat min 2. Jadi kita jadiin desimal menjadi 0,0073. Nah, setelah kita dapat tuh H plusnya, sekarang kita mencari pH-nya. Rumusnya tadi min log H plus sama dengan min log H plusnya tadi kan 0,0073, masukin tuh H plusnya. Jadi hasilnya 2,1. Jadi campuran pH asam metanoat 1 dan asam metanoat 2 ialah 2,1. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk seputar soal asam dan basa. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.